kami terima 90.000 suaranya metric ton sudah di 90.000 metric ton ore nikel yang telah dijual oleh PT WKM tersebut sudah masuk dalam laporan polisi di Polda Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum. Yang kedua, terkait dengan analisis dampak fasilitas juga itu menjadi atensi langsung dari Pemkab, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Jadi Pemkab sudah mengingatkan agar dokumen Andalalin PT Wana Kencana Mineral itu diserahkan karena sampai sekarang tidak ditemukan adanya dokumen Andalalin PT Wana Kencana Mineral. Dan yang ketiga, adanya kerugian negara dan kerugian ekologis yang cukup serius dari sektor lingkungan karena dia tidak mengantongi dokumen jaminan reklamasi, sementara dia memiliki terminal khusus. Masa dia memiliki terminal khusus tanpa mengantongi dokumen jaminan reklamasi? Jaminan reklamasi ini dokumen penting untuk reboisasi lahan dan pemulihan ekosistem di daerah. Kalau dia tidak kantongi, tentu ini menjadi masalah serius. Dan kami mendesak kepada Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sejumlah pihak aparat penegak hukum lainnya untuk bisa menindak dengan tegas perusahaan PT Wana Kencana Mineral. Kami dapat informasi telah ditetapkan ya ada 2 orang tersangka di Mabes Polri, tapi informasi tersebut kami masih cari tahu. Mudah-mudahan apabila memang benar telah ditetapkan 2 tersangka di Mabes Polri, kami berharap pihak direksi terutama direktur utamanya juga ikut ditetapkan sebagai tersangka karena ini kejahatan yang terorganisir dan sistematis dan tentu bukan hanya melibatkan 1-2 orang dan tidak hanya mengorbankan 1-2 orang, tapi aktornya harus diungkap dengan jelas, terutama pihak pengendali perusahaan. Itu yang bisa disampaikan. PT WKM itu milik siapa sih? PT Wana Kencana Mineral, status pemiliknya saya tidak bisa sebut secara langsung, tapi dalam susunan kepemilikan di Modi itu ada atas nama Kahin, direkturnya atas nama Kahin. Teman-teman bisa cek di Modi atas nama PT Wana Kencana Mineral yang beraktivitas di Halmahera Timur, itu direkturnya adalah Kahin. Di belakangnya PT Wana Kencana siapa? Kami belum bisa sebut siapa nama pemilik perusahaan karena berubah-berubah dari pemilik sebelumnya berubah-berubah. Ini laporan pertama atau laporan? Ini laporan pertama yang kita tindak lanjuti dalam diskusi ini dan mudah-mudahan segera ditindak lanjuti dan ditindak dengan tegas juga. Masalah kacamata udah laporan ke kepolisian, apakah nanti menyurati atau mendatangi kejaksaan agung? Ya, dalam waktu dekat juga kita akan berkunjung ke Kejaksaan Agung untuk meminta Kejaksaan Agung juga ikut mengatensi agar kasus PT Wana Kencana Mineral bisa diselesaikan, bisa dituntaskan. Karena sebagaimana kunjungan Jaksa Agung di Provinsi Maluku Utara, permintaan Jaksa Agung pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara adalah segera tindak perusahaan-perusahaan tambang ilegal di Maluku Utara yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara, yang bisa menyebabkan kerugian negara. Itu pesan dari Jaksa Agung. Maka kita akan kejar komitmen Jaksa Agung untuk memberantas mafia tambang ilegal di Maluku Utara. Mas, kapan kira-kira untuk mendatangi kejaksaan agung? Dalam waktu dekat mungkin kita bisa kunjungi di hari Senin depan atau hari Selasa. Kami akan kumpulkan dokumen-dokumen penting yang bisa menjadi barang bukti, data-data untuk bisa kita serahkan ke Kejaksaan Agung. Bang, ini aktivitas pertambangan ilegal di Halmahera Timur ini seberapa maju sih, Bang? Ya,
Kalau untuk daya rusak ekologisnya tidak bisa kita hitung kadar kerusakan. Tapi dari sisi administrasi kita bisa cek bahwa ini adalah pelanggaran serius. Dia tidak kantongi dokumen andalalin, jaminan reklamasi, penjualan 90 ekor nikel. Ini 3 hal penting yang menjadi catatan kami. Dan ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Maluku Utara yang melakukan pelanggaran cukup serius dibanding perusahaan-perusahaan lain. Setiap perusahaan tentu punya kekurangan, tapi ini pelanggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh PT Wadah Kencana Mineral. Mas, persoalan ini api sendiri sudah seberapa lama hasil perkara ini? Api sudah konsep 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir kita konsentrasi untuk mengungkap siapa dalang di balik kejahatan PT Wadah Kencana Mineral. Mas, apakah ada simpatisan yang dilakukan terhadap masyarakat yang melawan keberadaan perusahaan ini? Sejauh ini kita belum menemukan adanya tindakan-tindakan premanisme. Belum ada tindakan-tindakan yang melukai atau mengancam, meneror dan Intimidasi nggak ada meskipun belum ada, masyarakat belum ada ya? belum ada. Tadi abang bilang selain api ada tambang-tambang ilegal lain di wilayah tersebut. Ada berapa jumlahnya sih? Kalau untuk PT untuk Andalalin itu ada juga satu PT namanya Sambiki Tambang Sentosa. Itu juga tidak mengantongi dokumen Andalalin. Tapi proses untuk memenuhi syarat dokumen andalalinnya sedang dibuat menurut informasi dari pemerintah daerah setempat di sana. Tapi untuk PKN kami belum menemukan informasi lebih lanjut. Bang, kalau dari pengamat abang, dampak lingkungannya apa sih dari pertama ilegal itu di Halmahera? Ya tentu pasti pertama limbah, yang kedua keruhnya air sungai, mata air warga juga pasti tercemar. Yang keempat ya tentu polusi dari abu itu ya pasti akan hinggap ke rumah-rumah warga dan pasti akan merusak sektor pertanian warga, perkebunan. Gitu. Ada datanya nggak Mas? Beberapa kayak daerah pertanian, terus perkebunan, Nah, wilayah itu itu kami belum melakukan investigasi. Kami baru menginvestigasi persoalan administrasi dari PT Wadah Kencana Mineral. Kalau mengenai perbaikan lingkungan, gimana Bang? Manfaat untuk abang tuh bila memang ide untuk target ya itu untuk semua manfaat. Ya, kami dari anak-anak daerah tentu bangga. Ini menjadi case bahwa kita berhasil untuk melawan perusahaan tambang yang merusak daerah. Itu aja. Ya. Terima kasih.